Engkau jadikan semua Tuhan. Inilah iman kami. Kami percaya tiada yang terbaik daripada rencana-Mu. Kami memikirkan apa yang kami rancangkan, tapi Tuhan, Engkau akan bertindak lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Apa yang daripada yang kami rancangkan. Engkau tahu Tuhan ke depan jalan hidup kami. Dan kami hanya tahu Tuhan yang dekat dengan jalan hidup kami. Tapi kami percaya Kau akan menuntun kami, membawa kami ke tempat yang tenang, ke jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat pujian penyembahan kami memuliakan nama-Mu. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berbicara Roh Kudus, berikan hikmat. Firman yang tertanam tidak sia-sia, tetapi firman bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Semua merasakan kebaikan hadirat Tuhan? Ya, kita memuliakan Tuhan tadi ya. Seperti firman Tuhan kita pada malam hari, pada pagi hari ini tentang kemuliaan Tuhan serta damai sejahtera. Dan saat kita memuliakan Tuhan, damai sejahtera menaungi hidup kita. Ya, sepertinya rasanya kalau kita pada saat menyanyi dengan penuh rasa memuliakan Tuhan, damai sejahtera itu seperti menenangkan kita. Benar kan? Ya, seperti menyegarkan hidup kita dan mengisi kekosongan hidup kita. Dan tidak terasa bulan ini kita sudah masuk di bulan Desember. Ini berarti kita sudah mau di akhir tahun 2023. Setiap akhir tahun, khususnya Desember, ya, kalau saya datang ke tempat perbelanjaan, mall, itu pasti ada lagu-lagu ya. Kita kalau datang ya pasti ada lagu-lagu Natal, ya, lonceng-lonceng, jingle bells, ya, Merry Christmas. Sebenarnya itu menandakan apa, saudara-saudara? Ya, menandakan memang Natal sudah dekat, tapi menandakan bahwa pemeliharaan Tuhan akhirnya sampai di ujung tahun. Kita bersyukur loh lewat juga. Januari kemarin lewat tahun 2023. Februari, Juni, Juli, September mungkin lagi berat-beratnya. Lewat juga. Buktinya ada kok kita masih di sini. Buktinya kita masih duduk di sini. Itu artinya all this shall to pass. This too shall pass. Ini juga akan lewat gitu. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya this too shall pass. Artinya ini juga akan lewat. Kalau di depan kita ada masalah yang besar, tenang aja. Itu akan lewat. Masalah itu ada karena sebenarnya sudah ada jawabannya, jalan keluarnya. Ya. Amin. Nah, Desember kita bersyukur sudah sampai di akhir tahun 2023. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang setelah kita alami di tahun 2023 ini? Mari kita refleksikan, lalu kita lihat firman Tuhan dalam satu pembahasan tentang kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Boleh dibuka. Nah, ini ada dua suku kata, ada dua kalimat tentang kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tentu kedua-duanya saling bersatu, menyatu, karena ini adalah lagu pujian malaikat bala tentara sorgawi pada saat malaikat Gabriel menyatakan tentang kelahiran Tuhan Yesus di bumi ini kepada gembala-gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Sebentar lagi kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan kelahiran, dengan adanya kelahiran Yesus Kristus, maka dua hal yang besar yang terjadi di bumi ini. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nah, apa itu kemuliaan bagi Allah? Di Alkitab, kalau saudara-saudari sekalian searching tentang kemuliaan Allah, itu banyak artinya. Dan saya menyimpulkan tiga hal, tiga aspek. Aspek yang pertama, kemuliaan Allah itu dinyatakan lewat ciptaan-ciptaannya. Langit, Mazmur 19 ya, ayat yang pertama, langit menceritakan tentang kemuliaannya.
cakrawala menceritakan tentang pekerjaan tangannya. Jadi kemuliaan Allah bisa kita lihat, bisa kita saksikan lewat ciptaan-ciptaannya. Benar ya? Dan kemuliaan Allah juga dinyatakan lewat kehadirannya. Bahasa Ibrani-nya itu Shekinah. Pada saat bangsa Israel menerima hukum Taurat, lalu kemuliaan Allah memenuhi Gunung Sinai. Lalu Musa melihat ada kemuliaan Tuhan dan bangsa Israel lewat tiang api dan tiang awan. Jadi kemuliaan Tuhan juga berarti penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu sama seperti begini, saudara-saudara. Matahari adalah Allah dan kemuliaannya adalah seperti panasnya. Kehadirannya. Terang maksud saya. Lalu api. Sama seperti kemuliaan itu sama seperti panas dari api. Embun kita bisa lihat, kita bisa rasakan lewat apa? Adanya hadirat air, adanya kehadiran air di dalam embun itu. Jadi kemuliaan adalah penyataan Allah. Dan di Desember ini penyataan Allah itu benar-benar terjadi inkarnasi dalam bentuk yang bisa dilihat pada saat 2000 tahun yang lalu. Kalau dulu bangsa Israel hanya melihat hadirat Tuhan, tetapi 2000 tahun lalu pada saat Tuhan Yesus lahir, mereka melihat kemuliaan Tuhan ada dinyatakan lewat Yesus Kristus. Amin. Nah, kemuliaan itu berasal dari, kalau bahasa Yunaninya yaitu doxa, yang artinya kehormatan dan juga kedudukan. Jadi kemuliaan bagi Allah, kita harus menempatkan posisi Allah di tempat yang mulia. Kalau selama ini mungkin akhir-akhir ini kita sudah mulai sedikit meredup memuliakan Tuhan. Kita lebih banyak memuliakan hidup kita sendiri. Kita lebih banyak memuliakan pekerjaan kita atau usaha kita atau harta kita atau mungkin tokoh-tokoh, sekalipun tokoh rohani, kita banyak memuliakan mereka dibandingkan diri kita, dibandingkan Tuhan kita. Lalu firman ini, mari kita kembalikan kemuliaan itu bagi Allah. Amin. Kalau kita sudah mulai bergeser, melihat ya gemerlapnya dunia. Sekarang tuh gampang sekali melihat ya. Kalau dulu belum ada sosial media, kita hanya tahunya dari newspaper, dari koran. Kita tahunya hanya dari cerita-cerita orang yang mungkin akan lambat sampai ke kita. Tapi sekarang kita lihat, gampang sekali kita akses, ya. Dan di mana-mana orang mempromosikan dirinya, mempromosikan tokoh, mempromosikan dunia bahkan dengan sosial media. Ya, flexing. Ya betul sih, kita boleh mengagumi orang, tetapi jangan sampai posisinya mereka lebih di atas Allah. Enggak Pak, saya tetap memuji Tuhan kok, saya tetap mengingini Tuhan. Tetapi tindak laku kita terkadang, ingat loh, Allah adalah Allah yang cemburu, benar gak? Dia bilang, aku adalah Allah yang pencemburu. Suatu saat mungkin kita secara tidak sadar akhirnya mengagungkan, meninggikan apa yang kita punya, diri kita, atau mungkin orang lain, lebih daripada Tuhan. Sehingga akhirnya kemuliaan Allah tidak pada tempat yang maha tinggi. Mari kita buka dalam Lukas, ayat bacaan kita dalam Lukas 10 ayat yang Lukas 2 ayat yang 10 sampai 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kita baca silih berganti. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini adalah satu peristiwa di mana gembala-gembala
di padang menerima satu kabar suka dari malaikat Gabriel bahwa Yesus Kristus akan lahir. Dan mereka bersuka cita. Kemuliaan Tuhan sebenarnya di dalam Lukas 2 ayat 9 juga sudah dinyatakan dan mereka ketakutan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya. Jadi kemuliaan yang pertama tadi adalah Tuhan yang maha tinggi lewat dari ciptaannya. Aspek yang kedua adalah hadirat Tuhan. Dan aspek yang ketiga, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat kuasanya dan lewat pernyataan kuasanya maksud saya. Ya, 3 aspek itu menandakan tentang kemuliaan Tuhan. Jadi sangat general dan umum kemuliaan Tuhan itu. Sangat luas maksud saya. Malaikat menyatakan pertama kali kepada gembala-gembala. Siapakah gembala itu? Dari sini kita belajar bahwa gembala adalah orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang marginal. Bahkan pada saat sensus penduduk dunia pada saat itu oleh Kaisar Agustus, mereka tetap di padang rumput untuk menggembalakan domba-domba. Jadi orang-orang yang tersingkirkan. Tapi Tuhan menyatakan pertama kali kelahirannya kepada gembala-gembala. Artinya apa? Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat latar belakangmu. Tuhan tidak melihat ekonomimu. Wah, kalau orang yang ekonominya bagus berarti dia menerima kemuliaan Tuhan. Berarti dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Enggak. Tuhan kita adalah Tuhan untuk semua orang. Amin. Dia menyatakan kemuliaannya bagi semua orang. Ya, Tuhan tidak pilih-pilih. Dan dari sini kita juga belajar bahwa ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebelum Yesus lahir atau sesudah Yesus lahir? Ya. Pada saat Yesus lahir, ini sudah lahir ya, karena gembala-gembala sudah diberikan informasi tentang kelahiran. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus menjadi Tuhan sejak dari lahir. Ya, jangan sampai pemikiran kita, pengajaran kita diombang-ambing Yesus jadi Tuhan pada saat dia sudah berkorban di kayu salib. Yesus jadi jadi Tuhan pada saat dia setia sama Allah. Itu apa bedanya Yesus dengan seorang manusia atau nabi? Ya. Jadi Yesus adalah Tuhan sejak di kandungan, sejak dilahirkan. Sebelum dilahirkan pun juga Yesus adalah Tuhan. Dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kelahiran Yesus akan membuat 2 hal yang besar kepada dunia ini. Yaitu tentang kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kenapa kemuliaan Allah itu harus dinyatakan? Kenapa kemuliaan Allah itu harus dibenahi? Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusia di dalam Yesaya 59 ayat 8 kalau salah dia bilang bahwa dunia ini sudah bengkok, bahwa tidak ada damai di dalam dunia ini. Sehingga perlu ada damai sejahtera yang diturunkan lewat Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita harus tahu titik utamanya, pertamanya kenapa kok harus ada kemuliaan Allah di tempat maha tinggi. Kenapa harus ada damai sejahtera di bumi? Ini dibenahi dulu oleh Allah. Supaya setiap orang yang tadi hidupnya tidak di dalam damai sejahtera, kita kembali kepada kehidupan dalam damai sejahtera. Ia dalam Kolose 1 ayat 20 sampai 21, 22 mengatakan, ia yang memperdamaikan kita dengan Allah. Yang tadinya harusnya kita jauh menjadi dekat dengan Allah. Yang tadinya kita nggak bisa memohon kepada Allah, kepada Tuhan, akhirnya kita bisa meminta kepada Tuhan Yesus. Nah, kemuliaan Allah ini perlu kita alami, saudara-saudara. Karena dari kemuliaan Allah, kita tahu kita harus submit kepada siapa. Submit itu apa? Submit ya, harus tunduk kepada siapa. Karena kalau tanpa kemuliaan Allah, manusia akan cenderung gampang memuliakan dirinya sendiri. Manusia gampang mengagung-agungkan. Ingat ya, waktu pada saat
Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat, mereka perlu sesuatu yang mereka puji. Benar ya? Bangsa Israel perlu sesuatu yang mereka sembah. Akhirnya mereka membuat apa? Lembu emas. Kecenderungan manusia mengagung-agungkan. Mengagung-agungkan. Oleh sebab itu kita perlu ada kemuliaan Allah. Kalau enggak, kita akan terseret kepada kemuliaan manusia. Wih, keren tuh orang itu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Lalu lama-lama kita bukan mengikut Tuhan, tapi mengikut orang itu. Mungkin dalam ucapan kita, itu apa? Cuma ucapan aja Pak. Tetapi dalam hati kita, jangan sampai Tuhan dinomor duakan. Kita harus menomor satukan Tuhan. Nah, kemuliaan bagi Allah juga membuat hidup kita menjadi tidak egois. Christ is the center. God is the center. Tuhan adalah senternya, pusatnya. Bukan diri kita. Kalau kita sadar dan disadarkan oleh kemuliaan itu hanya bagi Tuhan, membuat hidup kita tidak jadi egois. Buat apa sih saya bersikukuh, bersikeras menghadapi ini dalam pernyataan saya, padahal harusnya hidup kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Kemuliaan bagi Allah juga membuat hidup kita menjadi tenang. Sekinah, pernyataan Tuhan, kehadirat Tuhan itu membuat hidup kita harusnya jadi tenang. Tiang awan, tiang api membuat bangsa Israel menjadi tenang. Dengan kita memuliakan Tuhan, harusnya menenangkan hidup kita. Oh iya, kita bersandar oleh Sang Pencipta. Sebab segala sesuatu berasal dari Dia. Oh iya, Dia yang memegang hidup saya. Jadi kemuliaan Tuhan akan membuat hidup kita menjadi tenang. Mari kita buka kenapa, next slide. Kita memuliakan Tuhan. Kenapa kemuliaan itu bagi Allah? Sebab segala sesuatu berasal dari Tuhan. Roma 11 ayat 36. Sebab itu segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kalau semuanya berasal dari Tuhan, harusnya kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau semua berasal dari Tuhan, kita jadi hidupnya lebih tenang. Buat apa kita terlalu ngoyo, ya, terlalu berkeras diri, padahal semuanya berasal dari Tuhan. Kita kerja keras mati-matian, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, ya mungkin kita dapat. Kok banyak Tuhan orang-orang yang ateis di sana, tetapi di luar sana, tetapi kok hidupnya lebih hebat dibanding saya. Ya mereka mendapatkan. Tetapi kalau kita percaya segala sesuatu berasal dari Tuhan, Tuhan yang akan memberkati. Kalaupun Tuhan tidak memberkati kita secara materi yang kita pikirkan itu, Tuhan memberkati kita dengan cara yang lain. Memang orang yang kalau diberkati secara materi hidupnya aman-aman dan tenang-tenang saja. Belum tentu saudara. Berapa banyak mungkin pil tidur yang mereka makan. Berapa banyak mereka datang berapa kali ke psikolog. Berapa banyak mereka hidupnya tidak tentram. Belum tentu. Tapi kalau kita dalam hati kita bilang, Tuhan segala sesuatu milikmu. Kalau engkau hari ini berkati saya, itu juga milikmu. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang mulia. Allah yang pantas disembah. Itu kemuliaan bagi Tuhan. Dia mulia, Dia pantas diagungkan. Dan karena perbuatan yang mulia, yaitu lewat penebusan manusia, lewat pernyataan Kristus yang lahir. Dan kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Saya punya anak nomor 1, ya. Sasa baru-baru ini saya lihat, saya sama istri lihat chatnya ya. Anak kelas 6 SD. Karena ada satu perkataan yang gak berkenan, anak saya, Sasa, tegur. Harusnya kamu gak boleh ngomong begitu, katanya. Lalu karena yang namanya anak pendeta ya, dia pakai ayat firman Tuhan. Padahal saya juga udah melarang jangan sampai ayat firman Tuhan jadikan senjata gitu kan. Tapi ya mungkin karena dia punya maksud yang baik. Ya. Lalu, apa itu Bible katanya dijawabnya. Kamu percaya memang Tuhan itu ada?
Dia tanya begitu. Maksud saya temannya Sasa tanya, apa kamu percaya ada Tuhan? Saya tidak percaya ada Tuhan. Jadi anak kelas 6 pun ya bisa loh punya pemikiran bahwa Tuhan itu belum tentu ada. Padahal di sekolah yang Kristen yang setiap hari baca ayat. Nah, karena ini jiwa kita, roh kita tidak memuliakan Tuhan. Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita percaya bahwa ada Tuhan. Benar gak? Kok tadi lagunya seperti tadi? Walaupun kita tidak mendapatkan jawaban dari doa kita, tapi Tuhan menjawab lebih daripada apa yang kita doakan. Ya, Tuhan mendengar lebih daripada apa yang kita doakan. Karena pemikiran kita sempit, saudara-saudara. Manusia itu hanya ada, pemikirannya hanya sampai di sini. Padahal Tuhan jauh ke belakang. Ya, jauh ke depan maksud saya. Kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kalau pencipta, kita sadar bahwa pencipta yang menciptakan kita Tuhan, dan kita adalah ciptaannya Tuhan, maka kalau kita punya masalah, harus kita balik kepada pencipta kita. Contohnya handphone ini, produksinya Apple. Kalau ada masalah, harus datang ke service centernya yang sama, yaitu Apple. Pak, tapi kalau service yang tempat lain, bisa. Tapi saya punya pengalaman, saudara-saudara. Saya punya masalah di salah satu device, alat handphone kalau nggak salah, atau iPad. Lalu saya coba di toko yang biasa, karena pas tanya harganya jauh lebih mahal, 2 kali lipat. Setelah saya perbaiki, betul nggak? Betul. 1 minggu saya lihat masih betul. 2 minggu masih betul. Tapi udah mulai ngaco. 1 bulan udah mati lagi. Dan matinya permanen. Nggak bisa dibetulin lagi, nggak bisa disembuhin lagi. Saat kita punya masalah, kita harus kembali kepada original kita. Kepada siapa? Tuhan. Sumbernya, penciptanya. Kalau kita mulai coba cari cara lain, iya bisa gak menyelesaikan masalah kita? Mungkin bisa, tapi itu hanya temporary, hanya sementara. 1 minggu, wah masalah kita kayaknya selesai nih. Tapi 2 minggu, minggu ketiga, mungkin kita balik lagi. Dan bahkan masalah kita semakin makin besar. Oleh sebab itu, kalau hari ini engkau ada masalah, apapun masalahmu, datang kepada penciptamu, datang kepada pencipta kita. Sehingga kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31 menyatakan segala sesuatu apa yang kita makan, boleh kita buka deh. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Jika engkau makan, engkau minum, dan engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Lewat pekerjaanmu engkau bisa memuliakan Tuhan. Lewat, ya kayak tadi para pemain musik, lewat talentnya, lewat karunianya, bisa memuliakan nama Tuhan. Coba kita evaluasi diri kita. Apakah hari ini kita sudah memuliakan Tuhan? Atau kita memuliakan dunia ini? Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Lewat 3 hal dalam hidup kita. Yang pertama adalah lewat hati kita. Roma 15 ayat 6. Satu hati dan satu suara memuliakan Allah. Bagaimana Pak memuliakan Allah lewat hati kita, lewat hati, menomorsatukan Allah di atas segalanya, ya, motivasi hati kita tulus untuk memuliakan Allah. Kadang-kadang kita bernegosiasi, saudara, ya, dengan Allah. Kadang kita coba menipu dalam tanda kutip Allah, seakan Tuhan, ini kan saya berikan kepada Tuhan, ya Tuhan berkati saya dong, nanti saya memberikan kepada Tuhan. Dan kita negosiasi sama Allah. Supaya apa? Supaya kita dimuliakan. Padahal itu adalah salah, saudara-saudara. Kita harus berikan itu dengan motivasi yang tulus. Memuliakan Allah lewat hati kita menomorsatukan Tuhan.
dan juga Tuhan di atas segalanya. Memuliakan Allah lewat apa? Suara. Kalau dalam penyembahan, pujian, di gereja atau di rumah, saudara-saudara, angkat suaramu. Muliakan Tuhan. Tuhan itu paling suka disembah, saudara-saudara. Amin. Itu kodratnya Tuhan. Itu atributnya Tuhan. Kita kembalikan atributnya Tuhan kepada Tuhan. Dan kita sebagai penyembah, itu adalah kodrat kita. Kita menyembah Tuhan. Coba cek kembali, sudah berapa lama saudara tidak lagi memuliakan Tuhan. Baik itu lewat suara, ataupun lewat hati saudara. Pak, tadi saya menyanyi, oke, baru seminggu sekali. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari saudara? Hari Senin saudara, apakah masih ingat memuliakan Tuhan? Mari lewat satu hati, satu suara kita memuliakan Tuhan. Dan lewat tindakan, kita pun juga bisa sangat mungkin sekali memuliakan Tuhan. Jadi bukan hanya lewat hati saja, lewat pikiran saja, dan lewat suara, tetapi juga harus ada action dalam memuliakan Tuhan. Dan banyak cara memuliakan Tuhan. Tadi lewat pekerjaan kita juga memuliakan Tuhan. Pak, apakah saya harus menjadi pastor untuk memuliakan Tuhan? Enggak. Lewat segala yang kita lakukan, bahkan kata 1 Korintus 10 ayat 31, apa yang kau makan, kau minum, dan kau kerjakan, semuanya bisa memuliakan nama Tuhan. Kita alaskan, kita dasarkan segala tindakan kita dengan memuliakan Tuhan. Enak loh saudara-saudara hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita menjadi enggak ringan, enggak capek, enggak sakit hati. Wah, kenapa kok saya enggak dianggap? Kenapa kok hidup saya merasa kosong? Tapi kalau kita memuliakan Tuhan, kita punya tujuan dalam hidup kita. Saya bernyanyi, saya berjalan, saya bangun tidur karena saya mau memuliakan Tuhan. Dari kita membuka mata kita, sampai kita memejamkan mata kita ingat semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita nggak dapatkan sesuatu yang kita mau, nggak apa-apa, saya percaya itu kemuliaan bagi Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Nah itulah pola-pola hidup orang-orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Nah selanjutnya, damai sejahtera. Next. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera berasal dari kata shalom. Yang artinya ada kedamaian dan ada kesejahteraan. Artinya apa? Tuhan Allah besertamu. Bahwa Tuhan menyertai engkau. Shalom. Tuhan Yesus lahir ke bumi untuk menjadi penebus serta pendamai kita dengan Allah. Jadi kelahiran Yesus untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dan Tuhan Yesus memberikan dan meninggalkan damai sejahtera itu buat kita. Sehingga kita tidak lagi gelisah dan gentar hati. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Jadi setelah Tuhan Yesus menjadi pendamai, tahu ya pendamai itu artinya ada orang atau pribadi yang tadinya bermusuhan dengan yang satu lain, tapi satu orang di tengah-tengah itu menjadi pendamai, yang menyatukan. Nah Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyatukan antara Allah dan manusia. Lalu tidak berhenti sampai di situ, Tuhan Yesus juga meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Sehingga setiap saat manusia ini dalam hidupnya, dalam mengiring Yesus, mereka tetap fokus kepada damai sejahtera itu. Ya. Beda antara damai sejahtera dengan damai, saudara-saudara. Perasaan damai itu dipengaruhi oleh luar. Tapi damai sejahtera berasal dari dalam. Sekali lagi ya, damai itu bisa terjadi dari luar. Wah, kalau kita lagi jalan-jalan, moodnya lagi enak, rasanya damai. Belum ada masalah, gaji naik, ya, terus kita dapat hadiah, kayaknya rasanya damai. Itu damai dari luar. Tapi kalau yang namanya damai sejahtera, itu dari dalam, mempengaruhi luar. Kalau damai dari luar mempengaruhi dalam.
Coba kalau kita lagi moodnya nggak bagus. Tadi kayak Pak Dimas ya kesaksian, bagaimana kita dalam memuliakan Tuhan. Kalau kita dapat banyak berkat, kayaknya wah enteng gitu memuliakan Tuhan. Tapi kalau lagi sulit, lagi sakit, lagi ekonomi lagi terpuruk, lagi ada masalah, lagi kesel, masih gak kita memuliakan Tuhan? Masih gak kita damai? Nah, kalau kita anak-anak Allah dalam Matius 5 ayat 9, kita disebut sebagai pembawa damai. Kita harus menjadi dampak bagi orang lain. Jangan sampai kita yang terpengaruh. Amin. Kita harus jadi pengaruh sehingga membawa damai kepada orang lain. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Kemarin ya ibadah Natal ibu-ibu saya menyampaikan ini. Harus jadi pembawa damai. Jangan di mana kita berada kita jadi perusuh. Di mana kita berada kita jadi yang membuat masalah, troublemaker. Tapi mulai hari ini, dan saya percaya juga jemaat di sisi adalah peacemaker, bukan troublemaker. Akan ditanya-tanya kemana itu si ibu A, kemana tuh si tante B, ya. Kalau ada orang itu kita semua jadi gembira, kita semua jadi bahagia. Nah, jangan sampai terbalikannya, saudara-saudara, ya. Kalau bisa jangan undang dia. Nah, kalau ada dia, ini semua rusak acaranya. Ya, saya percaya jemaat di sisi nggak seperti itu. Jemaat di sisi adalah jemaat yang diingini oleh komunitas-komunitas. Kemanapun kita pergi, kita membawa damai. 1 Korintus, 2 Korintus ya, 3 ayat 18. Dua Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena kita sudah menerima damai sejahtera itu, kita sudah menerima kemuliaan Tuhan, maka kita pun mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang yang melihat kita seperti melihat ada kemuliaan Tuhan di dalam wujud hidup kita. Amin. Mulai hari ini, jemaat ICC adalah representasi dari wujud kemuliaan Tuhan dan damai sejahtera. Amin. Ya. Kalau damai, balik lagi kepada damai ya. Dalam ilmu psikologi, itu ada orang yang punya karakter selalu damai. Namanya adalah plekmatis. Jadi kalau apa-apain diisengin, dia damai aja, diam aja. Ya. Kalau dimarahin, dia damai aja. Tapi itu bukan karena dia punya karakter Kristus, saudara-saudara. Dia karena itu karakternya, tetapi bisa jadi orang di belakangnya itu, di hatinya, dia menyimpan masalah, menyimpan dendam, menyimpan dengki. Benar gak? Ya, kalau kita ada kalau orang-orang Kristen ada damai sejahtera, mau dia apapun pun juga kita harus bisa menyebarkan damai sejahtera itu. Amin. Bukan karena karakter manusia, tetapi karena ada karakter Tuhan di dalam hidup kita. Semakin serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, pulang keluar dari rumah ibadah ini, gereja ini, semua di tempat pekerjaannya, di sekolahnya, di kampusnya, di rumah tangganya, terutama rumah tangga ini saudara-saudara. Karena rumah tangga ini adalah medan, bukan medan peperangan, tapi medan damai sejahtera harusnya. Amin. Ya. Ya, harus jadi mempraktekkan damai sejahtera itu, mulai dari lingkungan rumah tangga, ya. Dari situ, khususnya kemarin saya bicara tentang ibu-ibu, karena ibu-ibu itu tiang, ya, tiangnya bisa-bisa jadi tengah dia, karena dia ke bapak bisa, ke anak-anak juga bisa. Kadang-kadang maksudnya bapak harus dia sampaikan, maksudnya anak-anak dia harus sampaikan. Jadi benar-benar di tengah-tengah. Kalau bayangkan kalau tiang tengah itu tidak damai sejahtera, wah, ya, ke bapaknya bermasalah, ke anaknya bermasalah. Dan iblis paling pandai mencuri damai sejahtera.
Ya, tapi karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita tidak akan membiarkan damai sejahtera kita dicuri daripada kita. Amin. Selamat menjadi agen pendamaian bagi banyak orang di luar sana, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada pada diri kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa, pemain musik dan WL maju ke depan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kembali kami diingatkan oleh firman-Mu agar kami sadar Tuhan. Natal ini yang akan segera kami rayakan bukan satu hanya perayaan saja, tetapi satu refleksi dalam hidup kami bahwa Engkau datang ke dunia, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Engkau Tuhan Yesus datang ke dunia memberikan damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan, kami yang menerima anugerah ini, kami yang menerima kasih karunia ini, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang membawa kedamaian. Anak-anak Tuhan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tidak lagi mau Tuhan jatuh dalam memuliakan diri kami sendiri. Kami tidak lagi mau Tuhan jatuh memuliakan dunia. Apapun yang ada di fana di dunia ini Tuhan. Tuhan, kami mau memuliakan Allah yang kekal. Kami mau Tuhan kembali menyaringkan suara kami. Tuhan, meneguhkan hati kami. Dan terus Tuhan bertindak dalam memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pakai jemaat ICC menjadi saluran dari firman ini. Menjadi agen pendamaian. Menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan menerima perjamuan. Siapkan hati kita, berdoa agar layak menerima perjamuan kudus. Saya undang